Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya seperti buku latihan soal AKM, buku Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dapat Bapak dan Ibu dapatkan di Siplah Gramedia dan Siplah Blibli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode bulan Juni tahun 2023. Kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan Ikatan Guru Indonesia. Saya Veronica mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah hari ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia akan membahas isu terkait bagaimana cara membuat asesmen untuk moda pembelajaran berdiferensiasi melalui topik praktik baik asesmen pembelajaran diferensiasi pada sekolah IKM. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks utama kurikulum Merdeka, jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu diantara Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, kit numerasi,
ATK, dan lain-lain yang dapat Bapak dan Ibu guru temukan melalui platform marketplace kami yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu guru bisa buka website, lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu guru bisa belanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care Siplah kami di 0812 9 666 2940. Sekali lagi di 0812 9 666 2940. Baik, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya juga untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah dan peraturan selama acara berlangsung. Webinar Sapa Sekolah Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, diantaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi kembali dengan Ikatan Guru Indonesia untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu guru. Selama berjalannya webinar nanti, ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung, jadi peserta yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu. Yang kedua, di akhir presentasi akan ada sesi tanya-jawab interaktif bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, dapat langsung chat di kolom chat Zoom, atau bisa klik raise hand, dan nanti kami akan bantu unmute untuk mic-nya biar bisa langsung bertanya. Yang ketiga, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Dan sebagai informasi di awal, akan ada hadiah menarik bagi 3 orang dengan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab interaktif. Jadi sesi tanya jawab interaktif ini akan diadakan di akhir acara ya, Bapak dan Ibu. Namun apabila di pertengahan pemaparan materi, Bapak dan Ibu ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom, atau menunggu di saat sesi tanya jawab interaktif dengan klik tombol raise hand di Zoom, untuk bertanya secara langsung dengan narasumber. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah dengan mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Nah, untuk materi kali ini mengenai praktik baik asesmen pembelajaran diferensiasi pada sekolah IKM akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Ibu Khairina Lubis. Selamat sore, Ibu. Ya, sore Mbak. Sore, Bu. Apa kabar, Bu? Ya, Alhamdulillah baik. Mohon maaf atas kendala teknisnya tadi ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Udah siap ya berarti ya, Bu ya? Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Kairina untuk memulai pemaparan materinya ya Bu ya, kurang lebih 60 menit ke depan. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan kehadirannya di room pada sore hari ini ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Khairina Lubis. Saya adalah Direktur Pusdiklat Ikatan Guru Indonesia, berasal dari Sumatera Utara. Siang ini saya akan membawakan topik terkait tentang bagaimana sih menyusun asesmen berbasis pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Nah, sebelum itu kita akan berbicara tentang apa itu asesmen, khususnya di kurikulum Merdeka, dan bagaimana asesmen berdiferensiasi itu sangat diperlukan saat ini untuk Bapak Ibu bisa merancang asesmen yang berdiferensiasi, karena kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bahwa setiap anak itu juga sudah dianugerahi minat, bakat yang tidak sama tentunya. Jadi harapannya kegiatan siang ini nanti, sore ini, itu dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk mendesain asesmen yang berbentukan teknologi pada pembelajaran diferensiasi. Saya izin share screen ya, Mbak. Iya, silakan Ibu. Bisa terlihat ya, Mbak ya? Maaf.
Sudah Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat bagaimana pembelajaran diferensiasi itu, terutama dalam segi asesmen, diimplementasikan di salah satu kelas. Kita lihat ya video berikut ini. Gas SHP from a spherical Ya, sepertinya jaringan saya kurang bersahabat ya, Mbak. Eh, nggak bisa juga videonya. Mike, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Kita coba saya share screen PPT-nya aja. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita di sini tadi awalnya saya ingin menunjukkan video bagaimana melakukan pembelajaran atau proses terutama asesmen diferensiasi. Kebetulan itu hasil karya dari guru-guru di Malaysia ya. Mereka praktik baiknya mereka. Jadi intinya adalah dalam membuat asesmen itu, tapi lebih kepada asesmen formatif ya video tadi, sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap kompetensi peserta didiknya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa terkait asesmen, kita tahu bahwa asesmen itu adalah proses sistematik pengumpulan, analisa dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa kita mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Jadi kalau di K13 dulu ada KD ya Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran. Nah, dengan yang ada asesmen tentunya ini kita bisa melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ini baiknya dilakukan di pertengahan dan juga di akhir pembelajaran. Kalau dikatakan di pertengahan itu biasanya as learning dan for learning, ya assessment as learning dan assessment for learning, di mana kita melakukan proses refleksi dan melakukan evaluasi, dan kita tahu biasanya kita sebut itu sebagai ujian formatif. Nah, gunanya asesmen tentunya adalah guru bisa tahu bagaimana kualitas pembelajaran di kelas, tidak hanya kualitas dari peserta didik, tapi juga kualitas dari desain pembelajaran yang Bapak Ibu buat, apakah itu mengakomodir peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran seperti yang Bapak Ibu harapkan. Nah, kita lihat ada beberapa paradigma asesmen di sini. Nah, dalam asesmen ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam menyusun asesmen, tentunya kita berharap asesmen ini akan meningkatkan pola pikir dari peserta didik kita. Nah, setelah itu asesmen ini dilakukan secara terpadu, memuat kompetensi, baik dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tentunya dalam pembuatan asesmen ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya kalau misalnya di sekolah negeri dengan keterbatasan sarana prasarana, biasanya tetap dilakukan tes itu secara tes tertulis misalnya ya, manual. Tapi di beberapa sekolah yang mungkin sudah memiliki fasilitas digital yang
cukup memadai, contoh adanya fasilitas internet, bahkan lab laboratorium komputer yang bisa digunakan untuk ujian gitu ya, maka itu bisa diperbantukan untuk merancang asesmen dengan menggunakan teknologi digital. Kalau di SMK mungkin lebih kepada praktik kompetensi dari peserta didik. Baik, selanjutnya kita lihat ada prinsip dalam asesmen. Prinsip asesmen itu yang pertama adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Jadi prinsip asesmen di sini adalah bisa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, guru mendapatkan informasi bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung dan bisa melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, selanjutnya asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, sesuai dengan teknik dan waktu yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan. Jadi contoh misalnya ketika untuk materi A ya, misalnya materi A. Nah, dan kalau dilihat dari rancangan program semester atau program tahunan yang Bapak Ibu buat, ternyata itu berada di tengah-tengah tengah-tengah semester. Maka menurut Bapak Ibu, untuk melakukan perbaikan nih, untuk melakukan perbaikan sebelum penilaian sumatif, oh saya perlu gitu ya melakukan evaluasi bagaimana kemampuan peserta didik saya, daya serapnya, dan bagaimana proses pembelajaran ini, apakah mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik, maka perlu dilakukan atau dirancang sebuah asesmen yang sesuai dengan waktu dan tentu tekniknya juga sesuai dengan keadaan atau kondisi di kelas yang Bapak Ibu ampu. Prinsip asesmen berikutnya adalah dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Ya, jadi Bapak Ibu dirancang secara adil ini artinya tidak melulu misalnya lagi booming nih gitu ya, pembelajaran berbasis host gitu kan. Nah, maka soalnya host semua, sementara kemampuan peserta didik kita tahu untuk level C1 aja masih alhamdulillah kalau memadai gitu ya. Nah, kita langsung ke C4. Tentu ini tidak adil sekali bagi peserta didik kita. Nah, ada kelas yang lain mungkin level peserta didiknya itu sudah di atas C3 minimal. Kalau C2, C1 malah mereka merasa bosan gitu ya, atau mereka tidak tertarik untuk mengerjakan soal ataupun tugas. Nah, dengan itu maka kita perlu proporsional, adil, dan valid. Validnya ini kalau untuk guru Bapak Ibu, asesmen ini bisa Bapak Ibu berkoordinasi dengan guru lain dengan mata pelajaran yang sama atau dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu menunjukkan, nah ini asesmen yang mau saya buat seperti ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau dari 3 orang guru itu dari papel yang sama, dan juga dari kepala sekolah dengan melihat kisi daripada soal yang kisi dan asesmen yang Bapak Ibu rancang dan menyatakan bahwa ini sudah tepat, maka asesmen itu bisa dianggap valid. Selanjutnya adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Jadi dengan asesmen itu Bapak Ibu, kita tentunya bisa dapat data bagaimana kemajuan belajar dari peserta didik kita. Dan kita bisa desain sederhana tapi informatif. Jadi walaupun sederhana tapi orang tua siswa bisa tahu bahwa wah ternyata anak saya untuk mata pelajaran matematika kemampuannya tinggi gitu. Tapi kalau untuk mapel yang bersifat seni gitu ya, nah ternyata rendah, berarti anak saya kecenderungannya ini otak kiri. Nah, itu jadi sebuah informasi bagi orang tua siswa supaya tahu kompetensi anaknya itu di ranah yang mana gitu. Jadi kita benar-benar bisa memberikan asesmen yang menjadi informasi yang sederhana pada orang tua dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah hasil asesmen digunakan sebagai bahan reflektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini memang yang paling penting tentunya Bapak Ibu, bahwa asesmen itu harusnya menjadi sebuah instrumen untuk kita melakukan refleksi dan evaluasi
Dan tentunya dari refleksi dan evaluasi itulah kita melakukan proses perbaikan kegiatan pembelajaran di kedepannya. Nah, jadi baik, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, di sini adalah asesmen pembelajaran. Itu kita tahu ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif ya. Nah, kenapa ini penting sekali, asesmen diagnostik? Di saat ini ketika pemikiran kita sudah pelan-pelan mulai bisa menerima gitu dan terbuka bahwa anak yang kita ajar itu benar-benar memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak itu adalah unik. Kita itu seharusnya memfasilitasi peserta didik kita itu supaya mereka tahu, mereka punya kompetensi, mereka punya skill yang mana itu bisa menjadi aset bagi mereka untuk siap hidup di masa depan. Nah, dengan adanya diagnostik, Bapak Ibu tentu bisa memetakan bagaimana merancang atau bagaimana Bapak Ibu membuat pembelajaran di kelas. Ini artinya gaya mengajar Bapak Ibu tentunya logisnya tidak akan sama dong ketika di kelas A, di kelas B gitu dan kelas C. Contoh ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi guru mengajar di kelas yang jurusan IPA. Terus kita di jam berikutnya mengajar di jurusan IPS. Tentu Bapak Ibu seharusnya memiliki cara mengajar yang berbeda gitu. Kenapa? Karena ini dua kelas ini memiliki karakter yang sangat jauh berbeda. Kalau IPA itu kecenderungannya serius gitu ya dan mudah menerima dan mudah untuk diajak bekerja sama dalam arti kelas lebih tertib, lebih tenang gitu. Nah, kalau di IPS ini selalu terlihat bahwa anak-anaknya sangat aktif gitu ya dan cepat bosanan. Dan di sini Bapak Ibu perlu sekali untuk mendiagnosis apa ya masalahnya, apakah mungkin kompetensi awalnya peserta didik belum tercapai sehingga dia merasa bosan dan tidak nyambung untuk belajar. Atau apakah cara profilnya peserta didik di kelas B kecenderungannya misalnya adalah kinestetik gitu. Sementara kecenderungan di kelas A itu adalah visual. Nah, itu tentu nggak akan sama, Bapak Ibu. Jadi itu kenapa perlu kita melakukan diagnostik. Diagnostik ini adalah kemampuan awal. Contoh misalnya di pelajaran seperti di pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya, ketika terkait siswa harus membuat nanti karangan gitu ya, membuat karangan. Nah, sebelum itu tentu dia harus sudah paham karangan misalnya fiksi. Nah, sebelum itu tentu siswa itu harusnya sudah paham, sudah dibekali dan sudah mengerti apa aja yang menjadi kerangka membuat karangan fiksi. Nah, gimana ceritanya kita bisa masuk ke topik keterampilan itu siswa membuat karangan fiksi ketika misalnya siswa itu juga belum paham apa saja sih kerangkanya bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya untuk melakukan diagnostik. Selanjutnya adalah formatif yang biasanya kita lakukan untuk mengevaluasi di tengah semester ya, per 2 bulan sekali. Ada juga yang membuat setiap, kalau dulu di K13 setelah selesainya KD gitu ya, 1 KD, maka dilakukanlah evaluasi apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai gitu ya atau belum. Nah, apakah perlu dilakukan remedial gitu. Nah, baru terakhir adalah yang kita lakukan tes sumatif. Kaitannya dengan pembelajaran asesmen diferensiasi tentunya adalah ketika dengan adanya diagnostik ini, Bapak Ibu bisa memberikan kepada peserta didik asesmen sesuai dengan kompetensinya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, saya nanti akan mempraktikkan apa yang sudah saya lakukan tentunya. Jadi saya itu menggunakan, karena kebetulan kita
sudah difasilitasi pemerintah ya, akun Belajar ID. Jadi saya coba menggunakan di beberapa platform-platform yang mana dengan akun Belajar ID itu bisa mendapatkan fasilitas premium seperti Quizzes, Canva, dan tools-tools di Google. Jadi yang saya lakukan itu, saya pernah dan sering menggunakan itu Google Form. Jadi di Google Form itu Bapak Ibu kita bisa melakukan modifikasi dengan memanfaatkan tools-tools yang ada di Google Form, ya itu untuk menjadi platform asesmen diferensiasi. Jadi ketika siswa tadi mengklik namanya Bapak Ibu, dia akan langsung diarahkan ke soal yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Nah, jadi itu bisa dilakukan di formatif dan sumatif. Nah, kalau misalnya di sumatif itu kan Bu umumnya soal itu bareng sama ya gitu ya, di satu sekolah sama walaupun gurunya ada beberapa orang gitu. Artinya soalnya itu seragam. Kalau formatif ya itu biasanya kita sendiri yang buat soalnya untuk di kelas yang kita ajar gitu ya. Nah, kalau sumatif kan nggak mungkin dibuat begitu. Misalnya nih, maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah untuk memberikan keadilan diferensiasi bisa menggunakan skema 5-3 ya. Bisa menggunakan skema 5-3-2 atau bisa menggunakan 7-3-1. Jadi saya punya rumus Bapak Ibu 5-3-2 dan 7-3-1. Yaitu tuh sulit, sedang, mudah. Artinya, kalau menurut saya siswa di kelas itu komposisinya ada levelnya menengah, lebih banyak yang menengah, maka saya akan buat komposisi soalnya 5-3-2. 50% sulit, 50% mudah, 30% sedang, 20% sulit. Nah, kalau misalnya di kelas B saya masuk, ternyata kecenderungan kemampuan kognitif siswanya itu rendah, ya. Misalnya hanya untuk C1 dan C2 hanya sampai sebatas itu penalarannya. Nah, untuk keadilannya itu maka saya gunakan komposisi 7-3-1. 7-3-1 itu, sorry, 7-3-1. 7-2-1. Jadi komposisi 7-2-1 adalah 70% itu soal tipe yang mudah, 20% tipe yang sedang, 10% tipe yang sulit. Nah, jadi ada mungkin 1 atau 2 anak Bapak Ibu di kelas itu yang memang dia itu kemampuannya tinggi. Maka kita berikanlah dia porsi soal yang lumayan tinggi. Itulah dia bobotnya 10%. Kalau ada siswa yang sedang-sedang tapi nggak terlalu banyak, ya kita kasih 20%. Nah, untuk seluruh siswa secara general ternyata kemampuannya rendah, maka kita siapkanlah soal itu komposisi 70% untuk mengakomodir kemampuan siswa secara seluruhan di kelas. Artinya, kalau peserta didiknya itu serius memang belajar di rumah, logiknya harusnya dia tuntas ketika melakukan evaluasi atau ujian. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya akan mempraktikkan nanti bagaimana saya membuat asesmen yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebelum saya ke aplikasi, mungkin boleh tanya jawab dulu Mbak, karena nanti ini akan berbeda lagi topiknya. Oke, kalau begitu mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya secara langsung, boleh mungkin klik tombol raise hand, atau mungkin bisa chat di kolom chat Zoom gitu ya. Oke, di sini ada eh, Ibu Dokter ya, Diana. Ibu Diana mungkin boleh dibantu untuk kita buka videonya ya Bu ya. Jadi jadi bisa bertanya langsung nih ke Ibu, ke narasumber gitu. Selamat sore Ibu. Selamat sore, boleh langsung ditanyakan ke Ya, terima
kasih Ibu. Mau menanyakan kalau untuk asesmen diagnostiknya itu seperti bagaimana contohnya? Apakah dalam bentuk alternatif juga kah, atau hanya evaluasi mengenai misalnya kuesioner untuk siswa atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Boleh langsung dijawab mungkin ya Ibu Kairina. Baik, terima kasih Ibu. Iya, untuk tes diagnostiknya itu Bapak Ibu sebenarnya tergantung ke kita sendiri ya Bapak Ibu, kita yang paham kebutuhan kita di kelas seperti apa. Contoh begini, saya mau ngajar matematika di kelas IPS nih, topiknya itu adalah tentang program linear. Nah, program linear ini saya pahami bahwa sebelum masuk ke program linear ini akan berat sekali kalau saya tidak memastikan siswa ini tahu tentang apa itu persamaan linear. Yang pertama. Yang kedua, tentunya bagaimana perhitungan aljabar. Jadi ini adalah dua hal yang harus diketahui siswa, persamaan dan pertidaksamaan linear dan perhitungan aljabar. Nah, kalau misalnya saya tidak mendiagnostik kondisi ini, maka saya akan langsung masuk ke materi. Program linear adalah begini-begini gitu ya. Selanjutnya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini untuk permasalahan yang akan kita bahas adalah ini. Nah, saya kasihlah studi kasus kepada siswa. Tapi ketika sudah berjalannya waktu, ini siswa mandek semua. Tentu terakhir saya harus mundur lagi dong gitu ya. Nah, maka alangkah baiknya ketika di awal saya memastikan dengan melakukan diagnostik. Jadi saya buatlah soal, Bapak Ibu, bisa cukup 4 atau 5 soal saja. Kita yang tahu bahwa andaikan dengan jumlah soal segini, itu akan bisa memberikan informasi data kepada kita tentang kesiapan peserta didik di kelas. Nah, jadi contoh misalnya, saya buat 5 soal, di mana 2 soal tentang persamaan linear, 2 soal tentang pertidaksamaan linear, dan 1 soal tentang perhitungan aljabar. Asumsi saya 5 soal ini akan cukup bagi saya untuk nanti mendapatkan informasi apakah saya perlu mereview materi ataupun tidak. Andaikan nanti dari hasil itu ternyata 70% terlihat siswa tidak menguasai pertidaksamaan linear, maka saya merasa itu perlu saya mereview materi pertidaksamaan linear. Baru saya langsung bisa lanjut ke materi program linear yang dibahas. Nah, ada lagi Bapak Ibu, khususnya untuk di awal tahun ajaran baru, di mana ini adalah kolaborasi antara wali kelas dengan BK. Nah, itu yang kami lakukan itu proyeknya untuk mengetahui profil belajar peserta didik. Nah, itu penting sekali, apalagi di saat ini kita tahu peserta didik kita itu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ini bukan lingkungan yang terlihat ya Bapak Ibu, lebih banyak lingkungan maya masalahnya gitu. Kalau misalnya lingkungan yang terlihat, misalnya temannya di sekolah gitu ya, terus tetangga, kita udah bakal tahu, oh ini kalau si ini lingkungan sini orang tuanya begini, kultur masyarakatnya begini, kalau di sekolah begini. Kita lebih mudah nih nanti menghandle anak-anak kita. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah siswa-siswi anak-anak kita ini lebih banyak terpengaruh sama culture atau budaya lingkungan justru yang di dunia maya, yang kita nggak tahu nih teman-temannya siapa-siapa aja, latar belakangnya bagaimana kita nggak tahu. Nah, di sini tentu kesiapan guru untuk menghadapi siswa dari mana? Tentu guru butuh informasi, maka dilakukan tes diagnostik, tapi berbasis profil pelajar. Nah, itu biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran, bekerja sama antara wali kelas dengan guru BK. Nah, dari situlah nanti guru-guru akan mendapatkan informasi terkait profil-profil pelajar. Dan maka dengan itu, andaikan ada masalah dengan peserta didik pun, guru-guru itu akan bisa memahami, wah ternyata karena kondisinya begini, ternyata anak ini memang lebih cenderung dia suka bidang olahraga gitu ya. Makanya ketika ketemu pembelajaran eksakta, ya, siswa tadi kelihatannya bosan gitu. Nah, jadi seperti itu Ibu. Jadi bisa soal,
yang berupa esai kah, pilihan berganda kah, jumlahnya berapa, itu tentu sesuai dengan pelajaran yang Ibu ampuh. Dan memang alangkah baiknya ada juga tes diagnostik berbasis profil belajar supaya kita tahu karakter peserta didik kita. Ya seperti itu Bu, kayak apa? Mbak Veronica tadi, oh ya Ibu Diana. Iya, terima kasih banyak Ibu Kairina. Ada, oke, berarti sudah terjawab ya Ibu Diana tadi sempat nanya di kolom chat. Oh, mirip dengan pretest ya Bu, katanya Bu Diana. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kembali nih, bisa langsung raise hand atau mungkin chat di kolom chat Zoom. Nanti kami coba bantu unmute untuk bisa langsung bertanya nih ke Ibu Kairina. Tapi kalau misalkan memang belum ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa lanjut nih Bu ke topik selanjutnya. Gitu kali ya. Oke. Silakan Ibu Kairina. Ya, izin saya share screen ya Mbak. Mudah-mudahan ini bisa karena basis internet ini soalnya kan. Tapi izin saya ini ya Bapak Ibu apa off cam kalau takutnya pengaruh nanti ke sinyalnya. Bentar. Oke. Oke, ini Bapak Ibu adalah yang saya terapkan di sekolah ya, yang memang benar-benar saya terapkan di kelas dan juga ini saya sosialisasikan kepada rekan-rekan guru juga, terutama yang satu mata pelajaran dengan saya. Jadi kita tidak menggurui, tapi ketika curhat-curhatan sesama guru, saya memberikan apa praktik baik yang saya lakukan, pengalaman saya gitu, termasuk juga di MGMP. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Ibu. Ya, baik. Oke, jadi Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, jadi saya menggunakan eh, platform tools dari Google Workspace for Education. Saya ngambil Google Form. Nah, di sini di Google Form, Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan eh, ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk bisa dimanfaatkan menjadi pembelajaran ataupun bisa asesmen diferensiasi. Nah, pertama ini judulnya ya. Setelah itu kelas biasa, nama siswa. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan membuat section ya. Setelah biodata, kita buat section. Nah, di sini ke section ini pilih kategori sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi, eh, ini bisa dibuat. Jadi, pilih kategori soal berikut gitu ya. Yang ingin atau kamu kerjakan, boleh tadi sesuai dengan kompetensi kamu juga boleh. Nah, kalau saya ingat dulu saya sebenarnya pernah ini beberapa guru zaman dulu ya. Ketika saya kuliah juga pernah tuh dosen misalnya, ayo ini ada sekian soal, silahkan pilih eh, yang mana yang bisa kamu kerjakan maksimal 5 soal. Itu sebenarnya juga proses diferensiasi Bapak Ibu. Artinya guru tersebut itu memfasilitasi komposisi yang sama banyaknya. Misalnya 10 sulit, 10 mudah, 10 sedang gitu ya. Jadi dia mempersilahkan siswanya untuk memilih. Tapi dengan porsi bahwa kalau misalnya ada 5 soal itu, siswa jawab memilih yang mudah semua, dia pasti nilainya akan memenuhi KKM gitu ya. Kalau dia milih ada yang sedang, ada yang sulit, tentu nilainya lebih tinggi dari KKM. Begitulah kira-kira. Nah, ini di sini kita menggunakan Google Form. Jadi kita klik misalnya tema ini. Kalau siswa memilih yang ini, maka dia akan langsung masuk ke soal tipe A. Ini dia soal tipe A. Kalau misalnya siswa memilih yang B, maka siswa langsung masuk ke soal tipe B. Jadi di sini menggunakan apa? Contoh ini ya, kalau soal yang tipe C.
Nah, ini langsung kita di sini Bapak Ibu lihat ya. Go to section based on answer. Jadi kita klik yang ini, go to section based on answer. Jadi siswa otomatis ketika ini diaktifkan, ya ketika ini diaktifkan, maka ketika siswa memilih A, maka dia akan langsung tipe soal A. Artinya misalnya ya, yang A ini tipe soal eh, mudah, ini sedang misalnya, ini sulit, atau kita acak yang ini sedang, ini yang B mudah, yang C sulit. Nah, ketika kita mengaktifkan go to section based on answer, jadi ketika siswa mengklik A, dia akan langsung diarahkan. Lebih kurang contohnya kita langsung aplikasikan, kita lihat contohnya. Hmm. Oke, sebentar ya. Ini kemarin saya coba dengan akun yang sama. Oke, jadi Bapak Ibu boleh dicoba. Mungkin kita share link. Ya, jadi dibuat dulu soalnya ya, Bapak Ibu, kita buat soalnya dahulu. Setelah itu, oke, misalnya ini. Apakah kalau saya pindah jalur kelihatan nggak, Mbak? Sekarang sih tampilannya Si yang Google Form ya? Google Chrome-nya Ibu gitu. Di stop share dulu aja nggak apa-apa Bu, kalau misalkan khawatir nanti Hmm. terlihat gitu. Iya, iya, oke, bentar ya. Oke, saya share screen kembali. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu jadinya nanti. Kita langsung coba. Nah, ketika misalnya saya memilih A berikutnya, maka saya langsung akan diarahkan ke soal tipe A. Nah, jadi kalau saya misalnya memilih tipe B, ya ini, seperti ini, berikutnya, maka saya akan kembali ke soal tipe B. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini bisa mengakomodir kemampuan peserta didik kita. Nah, dan jangan lupa dalam pengaturan itu kita buat di pengaturannya, di setting, ini hanya bisa memberikan satu respon. Ya, hanya bisa satu respon sehingga peserta didik tidak bolak-balik. Jadi hanya satu respon saja. Oke, baik. Kira-kira seperti itu gambaran pemanfaatan dari Google Form untuk membuat apa namanya asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu merasa, wah kalau kayak gitu nanti anak didik saya bolak-balik dong gitu ya. Kalau dia rasa nggak dapat A, pindah ke yang B.
solusi pertamanya adalah menggunakan limit respon. Yang kedua, andai kan ada siswa yang jago nih, jago IT, apalagi anak zaman sekarang paham nih tentang akun. Wah, saya pindah akun aja gitu ya. Pindah akun pasti saya bisa lagi nih submit gitu kan. Nah, dia maka pindah akun bisa submit. Eh, nah, itu bisa dikunci lagi Bapak Ibu. Nah, nguncinya gimana? Jadi dia by name, tidak eh, tidak by tidak menggunakan soal. Tapi di sini Bapak Ibu langsung masukkan daftar nama peserta didik kita. Nah, tapi kalau kondisinya Bapak Ibu buat seperti itu, di sini langsung siswanya, nama-nama siswanya. Nah, Bapak Ibu harus bisa memetakan kemampuan peserta didik Bapak Ibu. Misalnya kayak saya tuh saya petakan menjadi 4 kategori. Kategori siswa dengan kemampuan rendah, kemampuan yang rendah, sedang, kemampuan yang tinggi, ada yang bahkan sangat tinggi. Jadi kalau sangat tinggi biasanya itu anak-anak yang memang super ya, anak-anak yang sangat senang sekali misalnya matematika, bahkan sering juara olimpiade gitu. Nah, tentu tidak bisa sama kita kasih dengan anak yang kemampuan rendah. Nah, jadi saya buat 4 kategori soal. Nah, 4 kategori soal dan tidak banyak-banyak, cukup 10 soal saja. 10 soal, ketika dia klik namanya, maka dia akan langsung mengarah kepada soal sesuai dengan tipenya dia. Jadi itu lebih mengunci lagi sebenarnya. Oke. Jadi seperti itu pengalaman saya pribadi dalam melakukan atau merancang asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini selanjutnya saya akan berbagi kembali bagaimana saya memanfaatkan Google Slide dan juga Google Form ini. Google Form juga ada. Bagaimana Google Form ini saya rancang untuk pembelajaran berdiferensiasi termasuk di dalamnya asesmen, di mana memuat profil pelajar. Ada siswa yang senang dengan video, audio gitu. Ada yang dengan membaca, ada dengan teks saja. Jadi dengan menggunakan Google Form, form ini tidak hanya untuk membuat soal ataupun angket Bapak Ibu, tapi juga bisa menjadi bahan ajar, di mana dimuat di dalamnya selain memuat kompetensi, uji kompetensi ataupun asesmen, tapi juga ada bahan ajarnya. Jadi kira-kira contohnya seperti ini. Saya stop share screen, Mbak. Oke, lanjut. Sudah terlihat kan, Mbak? Belum saat ini, Bu. Bentar ya. Masih muter. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Terima kasih. Ya, jadi ini saya sambil berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran. Jadi kalau hanya teori saja kayaknya menurut saya juga kurang menarik ya Bapak Ibu. Jadi saya akan tunjukkan langsung apa yang sudah saya lakukan. Nah, di Bapak Ibu, di sini ketika kita mendesain pembelajaran menggunakan teknologi, Google Form ini bisa juga untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentunya asesmennya jadi berdiferensiasi seperti itu ya. Nah, ini yang saya lakukan. Topiknya teorema sisa 11 dan sini bisa dilihat respon 78, artinya 2 kelas yang menggunakan ini. Kelas yang lain saya gunakan Canva. Kenapa? Karena karakter peserta didiknya beda. Gitu. Nah, itu makanya penting sekali Bapak Ibu mengenal profil peserta didik kita gitu. Nah, di sini di sini kita by section Bapak Ibu, sampai di sini kita buat section kedua. Di sini panduan. Kita buat panduan belajar. Section ketiganya ini presensi ya. Selanjutnya section keempat adalah tujuan pembelajaran. Section kelimanya itu tentang dalil sisa itu pengantarnya.
previewnya lah ibaratnya ya, previewnya supaya mereka dapat gambaran, oh saya mau belajar ini gitu. Nah, selanjutnya masuk ke section tentang rumusan. Nah, ini rumusannya. Ya, ini jadi dia teks. Ada siswa kadang-kadang kalau dia ngelihat gini, dia lebih paham ketimbang dia ngelihat video atau sesuatu yang bergerak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang teks. Nah, selanjutnya saya mengakomodir juga berupa video. Nah, ini video Bapak Ibu. Ini adalah video. Sedangkan untuk section ke-8 ini adalah kesimpulan. 9 ini adalah asesmen, di mana asesmen ini sudah saya gunakan yang seperti tipe yang tadi juga begitu. Jadi kita itu dalam merancang pembelajaran kita bisa menggunakan platform-platform digital, kita coba modifikasi gitu ya, kita pelajari tools-toolsnya ini bisanya kemana ya, sehingga yang awalnya dia hanya sebagai angket atau hanya sebagai pembuat soal sederhana, bisa kita modifikasi menjadi bahan ajar, asesmen yang up to date ya dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Oke, saya lihat itu kayaknya ada pertanyaan, mungkin bisa sesi diskusi kita ya, Bu ya. Terima kasih. Boleh. Oke, Ibu di sini sebenarnya ada yang tanya, tapi sebenarnya pertanyaan untuk diskusi yang tadi sebelumnya tentang Oh, self assessment. Ya, boleh Bu ya. Dari Bapak Daniel katanya izin bertanya nih Bu, jika self assessment berupa angket keterampilan kita lakukan untuk diagnostik, apakah efektif untuk menggambarkan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan? Dan jika pembelajaran sedang berjalan namun tidak sesuai dengan rencana, solusi praktis yang dapat dilakukan apa ya Bu? baik, terima kasih. Jadi ini saya balik lagi ya Bapak Ibu menceritakan pengalaman saya. Self assessment ya. Untuk mengetahui tentunya sikap peserta didik kita terhadap pembelajaran. Nah, ini sebenarnya bisa efektif harusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat desain terhadap pembelajaran, harusnya bisa efektif kalau Bapak Ibu mau membuat desain pembelajaran. Nah, jadi di sini ketika Bapak Ibu tahu gitu ya, bagaimana sikapnya peserta didik gitu kan, cocoknya ini dibuat model pembelajarannya seperti apa? Apakah kita buat game gitu ya supaya menarik perhatian siswa? Ada siswa yang kelasnya itu contoh kayak kelas-kelas unggulan itu justru kadang-kadang kalau kita buat banyak bercanda, banyak cerita gitu ya, banyak game, justru mereka merasa kurang nyaman. Karena mereka memang fokusnya pengen justru dikasih banyak soal-soal, nah seperti itu. Nah, ketika misalnya sudah dilakukan di desain pembelajarannya, namun ketika pembelajaran berlangsung itu tidak sesuai dengan rencana, namun dan jika pembelajaran sedang berjalan namun tidak sesuai dengan rencana. Mungkin boleh dijabarkan dulu bahasa pembelajaran sedang berjalan namun tidak sesuai dengan berencana ini maksudnya gimana ya, Pak? Apakah KKM-nya yang tidak terpenuhi atau desain pembelajaran atau model pembelajaran yang sudah kita siapkan ternyata tidak berjalan sepenuhnya seperti yang kita rencanakan. Ini ada saya sedikit ambigu di sini. Kalau asumsi saya, jika pembelajaran sedang berjalan namun tidak sesuai dengan rencana, menurut saya ini lebih kepada hasil belajar ya. Hasil belajarnya tidak seperti yang diharapkan. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Koreksi kalau salah boleh dicek. Jadi kalau misalnya ternyata hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan rencana, nah di sini angket keterampilan ya, angket keterampilan. Nah berarti logikanya ada kemungkinan ini kesiapan peserta didik terhadap konten pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Jadi maka Bapak harus mundur lagi ke belakang, melihat apakah peserta didik ini sudah siap terhadap konten pembelajaran. Kalau ternyata peserta didik yang belum siap dengan konten pembelajaran, maka harus mereview kembali. Apakah mereview materi prasyaratnya gitu ya, atau Bapak boleh bertanya kepada peserta didik apa yang menyulitkan bagi mereka sehingga mereka tidak mendapatkan hasil belajar. Anak-anak zaman sekarang lumayan jujur Bapak Ibu kalau
Sebenarnya kita terbuka dengan mereka. Kadang-kadang anak nggak jujur justru karena gurunya dari awal sudah menunjukkan profil yang serem gitu ya. Jadi mereka justru nggak berani mengeluarkan pendapat. Eh, tapi kalau misalnya kita menunjukkan pribadi yang welcome, tapi tetap tegas, biasanya anak-anak juga akan mau memberikan apa ya pendapat mereka gitu. Jadi misalnya, wah Pak, karena kami belum ngerti topik yang ini, jadi kemari ya, untuk bisa memahami materi yang Bapak sampaikan ini, ya kami nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, berarti Bapak perlu kembali mereview materi prasyaratnya atau eh, pembelajarannya atau pembelajarannya atau cara Bapak memberikan konten pembelajaran. Apakah terlalu cepat, mudah dipahami atau tidak dengan siswa? Nah, itu juga. Jadi, balik lagi kita harus melakukan refleksi. Jadi memang makanya penting sekali sebenarnya Bapak Ibu ketika ada satu jadi ini ya kalau satu KD itu kan bisa terdiri dari beberapa topik ya. Setelah satu topik misalnya satu topik itu 2 kali pertemuan. Yang idealnya memang dalam setiap topik itu kita melakukan refleksi. Refleksi ke diri kita sendiri, juga refleksi kepada peserta didik supaya bisa mendapatkan hasil belajar yang baik. Saya sendiri juga sebagai seorang guru matematika itu juga saya harus akui bahwa uh, tidak mudah untuk kita itu siswa secara penuh mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Tidak, apalagi dengan tipe soal yang kita buat sama. Itu berat sekali. Jadi ketika ujian sumatif, siswa misalnya tidak diberitahu ini, misalnya ya, ini kisi-kisi yang muncul apa, apalagi untuk soal-soal eksakta. Itu biasanya Bapak Ibu, hasil belajar itu siswa yang dapat sangat kecil sekali, apalagi materi eksakta itu mungkin di bawah 50% yang mencapai KKM. Sisanya, saya harus mereplay ulang. Bahkan ada yang sampai 2-3 kali itu harus melakukan remedial dengan saya. Sampai di titik saya seperti ini bertanya. Gini saya tanya sama kamu. Kamu itu pahamnya apa? Yang bisa kamu pahami itu apa? Gitu kan. Akhirnya dijawab. Saya Bu cuma bisa itu kalau misalnya soal yang kayak gini nih Bu. Nah gitu. Makanya itu penting sekali di sekarang ini kita juga sebagai guru bisa membuka diri kepada peserta didik, tidak kaku ya, sehingga akan terjalin komunikasi gitu ya. Karena yang kita hadapi kan makhluk hidup ya, makhluk hidup yang dia juga punya pendapat sendiri. Apalagi anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, di era digital begini, pola pikir mereka itu tidak bisa kita melihat anak usia 10 tahun saat ini sama dengan kita 10 tahun yang masa kita dulu. Cara berpikirnya gitu tidak sama. Makanya sangat penting bagi seorang guru itu mengenal dan dekat, tapi tetap tegas supaya siswa juga tidak memperlakukan kita semena-mena gitu ya. Yang penting kita dapat informasi. Nah, jadi saya sampai seperti itu kepada peserta didik. Kamu bisanya yang bagaimana gitu? Yang seperti ini, Bu. Saya coba berikan soal. Ya, akhirnya benar bisa selesai karena sesuai sama memang sampai sebatas itulah ternyata kompetensi dia. Mau saya paksa sampai kapan pun memang sampai batasan itu gitu loh. Kan KD-nya itu Bapak Ibu tidak ada KD yang menyatakan bahwa peserta didik dapat menjawab soal ini dengan bentuk yang sulit gitu nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya kan peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait misalnya program Minier. Mau levelnya rendahkah, mau levelnya tinggi, itu kembali kepada guru sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Jadi bagi saya, Bapak perlu melakukan refleksi dari Bapak sendiri dan juga dari peserta didik. Apakah memang kesiapan peserta didik terhadap konten ataukah mungkin cara kita mengajarnya. Jadi saya dari seperti itu.
Oke, terima kasih banyak Ibu Kairina. Semoga menjawab ya Bapak Daniel untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ibu di sini ada juga nih yang ingin bertanya. Mungkin untuk di sini ada Ibu Asih Romanti. Boleh ya Ibu Asih kita langsung coba open mic dan juga open videonya biar bisa bertanya langsung nih ke Ibu Kairina. Selamat sore Ibu Asih. Selamat sore Bu. Silakan Ibu boleh di-unmute dulu Bu. Ya, ya, selamat sore. Saya dari Selamat Sekolah sore, Bu. Tarbiyah Kedua mengikuti ini webinar ini. Saya tertarik dengan tadi penyampaian Ibu Mhm. bahwa ini menjadi satu hal baru yang juga saya temui begitu. Saya Mhm. mengikuti bahwa pertanyaannya singkat sih. Berarti yang Ibu sampaikan ini saya melihat apakah pendekatan flip classroom ini sangat cocok ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi agak ke-skip sedikit penjelasan Ibu mengenai penggunaan GFORM untuk asesmen berdiferensiasi. Kiranya berkenan, boleh nggak sedikit diulang? Saya supaya Oh, lebih nyantel lagi ya. Thank oke, you. baik. Ya, oke, baik. Saya jawab langsung ya, Bu Vero ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Asi. Ya, teknik flip classroom. Ini biasanya ini kita gunakan kemarin tuh ya Bu, ketika apa namanya setelah pandemi itu ada eh, apa sih istilahnya kemarin ya? Normal bukan. Ya, sebelum kita normal itu kan ada ya penyesuaian gitu, yang mana siswa-siswa masuk itu pakai gelombang gitu. Nah, ini flip classroom ini sangat cocok banget ya digunakan pada waktu itu. Dan saya juga gunakan teknik flip classroom. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya itulah gunanya teknologi digital. Kenapa? Apalagi, tapi tetap ya Bapak Ibu, diawali dari cari buat data dulu. Bapak Ibu harus data dulu, apakah siswa di rumah memang memiliki perangkat gadget ataupun Android. Itu dulu. Walaupun punya orang tua, intinya ada di Ya, rumah. Nah, kalau selama semua siswa ada, mohon maaf, bentar. Jadi, selama siswa itu ada, semua siswa ada perangkatnya di rumah, justru pemanfaatan teknologi sangat bagus sekali kita gunakan ketika kita menggunakan teknik flip classroom. Jadi siswa itu di awal itu mereka udah dapat nih materi dari kita gitu, yang mereka bisa akses kapan saja dan di mana saja. Makanya dengan materi yang semenarik mungkin. Zaman sekarang udah banyak banget ya Bapak Ibu ya platform-platform pelatihan-pelatihan juga yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Jadi contoh ini tadi kayak Google Form, tapi di dalamnya itu bisa saya muat kuisis, bahkan saya kemarin ada buku AppGazer tuh seperti aplikasi Bapak Ibu, seperti aplikasi, dan kita kirim aplikasinya ke siswa itu bisa diakses offline. Nah, jadi guru zaman sekarang memang kalau melek digital asik banget ngajar. Nah, itu bisa, justru sangat bisa sekali dan sangat membantu sekali. Materinya sudah kita kasih, terus di situ juga ada asesmen. Kalau menurut Ibu nanti setelah dilihat, nah anak-anak ternyata asesmen kalian kemarin rendah kan? Nah, Ibu jelasin nih ya. Nah, gitu kan, Ibu jelasin. Baru lakukan lagi post assessment. Itu kan pra assessment ya. Nah, lakukan lagi post assessment, buka lagi kesempatan peserta didik untuk bisa mengerjakan asesmen yang ada di dalam modul ajar ya seperti saya buat tadi. Jadi seperti itu Ibu. Selanjutnya adalah oh ya asesmen. Oke, saya demo kembali ya sebentar. Oke. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama sekali adalah saya rasa kok Google Form familiar ya di Bapak Ibu, mungkin tools-toolsnya dan bagaimana memodifikasi supaya ini menjadi menarik. Nah, yang pertama adalah judul, seperti biasa, judul, identitas peserta didik. Selanjutnya, ketika sampai di sini, kita buat part section, ya, add section. Nah, add section ini adalah untuk section. Jadi sebelumnya gini, Bapak Ibu, kalau untuk membuat partisi yang begini, Bapak Ibu harus sudah punya coretan-coretannya dulu gitu, supaya tahu mau buat berapa section gitu ya. Jadi diawali nanti buat section-sectionnya dulu, baru bisa merancang asesmen diferensiasinya gitu. Jadi
Contoh, oh ini saya mau buat tipenya sesuai dengan kompetensi di kelas saya menjadi 3 deh gitu ya, menjadi 3 level, mudah, sedang, tinggi. Nah, jadi maka Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, yang pertama adalah section identitas, yang kedua adalah section untuk jam tuh ya, jam tuh kalau saya bilangnya jam tuh artinya masuk ke partisi yang mana nanti dia. Satu section untuk kompetensi. Nah, yang berikutnya adalah karena Bapak Ibu akan membuat 3, maka tambah lagi 3 section, otomatis semuanya menjadi 5 section. Nah, jadi diawali buat dulu section-sectionnya Bapak Ibu. Nah, setelah dibuat section-sectionnya, seperti ini ya, saya buat 5 section, karena peserta didiknya saya asumsikan menjadi 3 level kemampuan mereka, rendah, sedang, tinggi. Nah, barometernya apa? Barometernya adalah soal. Barometernya adalah soal. Nah, jadi kita kasih soal seperti ini. Teorema faktor jika, nah ini ya, saya kasih soal seperti ini. Nah, yang C-nya ini, misal nih ya, untuk yang C, itu saya isi. Nah, sebelumnya ketika kita udah buat nih, soalnya Bapak Ibu, pastikan ini required, terus selanjutnya klik yang titik 3 di bawah, go to section based on answer. Jadi, klik dulu ini, baru bisa membuat option multiple choice-nya. Karena kalau misalnya ini nggak diawali begini, ya dia nggak akan bisa dia tersambung ke section-nya, begitu. Nah, ini contoh ya, section-nya. Ini saya hapus dulu. Jadi di sini C, tentukan menentukan Nah, selanjutnya di sini ada tulisan continue to next section. Kalau dia begini nanti dia masuk ke section 3 Bapak Ibu. Karena kan setelah section 2 section 3. Maka ini diklik. Kalau dia jawab C, berarti dia masuk ke section C, soal tipe C, begitu. Jadi klik. Nah, terus jangan lupa after section ini kan soal tipe A ya. Soal tipe A. Setelah soal tipe A ini di bawah ini ada garis, ada segitiga. Nah, setelah ini pastikan setelah ini dia submit form, klik submit form. Kenapa? Kalau nggak Bapak Ibu klik submit form, dia akan lanjut nanti ke section 4, dia akan lanjut ke section 5. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sama juga dengan ini, di section 4, dia harus di-submit. Submit form, ini juga sama. Kalau enggak, nanti dia lanjut terus ke section keempat, ke section kelima. Nah, itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Veronica. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi lebih enak ya Bu ya, cara memberikan kuis dan pertanyaan-pertanyaan untuk anak murid gitu ya, Iya, siswa-siswi. maaf. Dan satu lagi memang tadi saya belum demokan lagi ya, itu dia berbasis nama yang saya bilang tadi. Jadi by name. Jadi nama anaknya dia tinggal klik namanya gitu, dia klik namanya. Kita kan sudah punya indikasi ya, sudah punya indikasi bahwa oh anak A ini kecenderungannya kemampuannya tinggi gitu ya. Gitu dia klik namanya Andi, maka dia langsung dapat soal dengan tipe yang sesuai dengan kompetensinya dia gitu. Oke, berarti tadi ada pilihan ya Bu ya. Iya, ada pilihannya bisa by soal, bisa by name. Gitu. Jadi bisa Betul. menarik. Oke, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Ibu Asih.
Oke, di sini ada yang resen lagi nih Bu dengan Bapak Daniel. Mungkin boleh dibantu Bapak Daniel kita open videonya biar bisa langsung bertanya langsung juga nih ke Ibu Kairina. Selamat sore Pak. Sore Mbak. Ya, Eh, sore. Bagaimana Ibu Pak? mau nanya lagi Bu, terkait pembagian kelas menggunakan asesmen via yang berbeda. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan terkait perbedaan kelas terhadap asesmen yang diberikan menggunakan Canva, Google Form, dan lain-lainnya. Nah, pembagian tersebut Ibu ambil nilai rata-ratanya atau kecenderungan karakter siswa yang Ibu ambil gitu, Bu. Karena walaupun dalam satu kelas kan dia memiliki kecenderungan yang berbeda lagi, Bu. Artinya dalam satu kelas ada yang suka langsung jawab soal atau bagaimana gitu kan, ada yang suka diwawancarai gitu, ya, gitu nah, Bu. Mungkin minta penjelasan Ibu lah. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Daniel. Mungkin boleh dibantu dijawab Ibu Kairina, apakah penggunaan platform-platform itu berdasarkan nilai atau karakteristik murid, kalau nggak salah seperti itu kurang lebih. Iya, penggunaan platform. Nah, jadi kalau penggunaan platform, kalau Google Form itu Bapak Ibu, apalagi kemarin ketika kita apa namanya, ketika kita kemarin itu pandemi, anak-anak tuh sering banget ya dapat soal dari guru-guru itu, itu Google Form atau itu yang mudah bisa di hack juga bisa gitu ya waktu itu. Nah, nah jadi saya rasa eh, penggunaan Google Form itu sifatnya general aja, mau bagaimanapun tinggal kita yang memodifikasi. Makanya tadi saya nunjukkan saya ada yang dia berupa bahan ajar yang di dalamnya memuat asesmen, ada yang saya desainnya khusus asesmen berdiferensiasi begitu. Jadi sifatnya general aja sesuai dengan kebutuhan guru dan memodifikasi supaya menarik gitu. Terus ini tadi terkait video ya, ada pertanyaan lagi ya? Kayaknya ada. Oke, mungkin bisa dilihat ini. Apakah di chat masih ada pertanyaan lagi? Bu? Oh iya, Itu, ada nih iya, Ibu, silakan. maaf kelewat dari Ibu Diana. Izin bertanya untuk slide materi dan video pembelajaran yang masukkan ke Google Form, apa dipilih untuk pengaturannya? Oke. Jadi Bapak Ibu, Google Form ini kalau untuk videonya seperti ini ya. Ntar saya share screen kembali. Oke, nah ini saya praktikkan langsung. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau di Google Form itu saat ini video memang harus sudah diunggah dulu gitu ya. Jadi tidak bisa video yang terupload. Ini contoh nih ya. Saya klik tambah. Terus saya akan memasukkan video. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melalui Drive atau umumnya kita Drive sama YouTube ya paling sering. Boleh Instagram Reels, boleh TikTok, boleh silahkan. Tapi pokoknya berbasis web gitu ya. Jadi kalau dia bukan YouTube, Bapak Ibu sematkan URL-nya di sini. Kalau dia misalnya YouTube dan Bapak Ibu belum memiliki apa namanya, belum menyiapkan nih gitu ya. Oh, linknya ini belum menyiapkan. Boleh langsung search di sini. Contoh saya ambil tentang teorema misalnya program linear gitu ya. Program linear. Supaya menarik, saya suka mengambil topik matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya SMA itu abstrak. Jadi kita harus menunjukkan ke siswa bahwa ilmu yang abstrak itu sebenarnya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini seperti ini. Jadi saya tinggal sematkan saja. Solve real life problems with linear programming gitu ya. Atau bisa, ini kalau ada bahasa Indonesianya juga bagus gitu. Atau pilih yang ini. Tinggal kita klik slide. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini kalau mau kita lihat ketika kita preview, ketika di preview, dia akan langsung next.
Nah, ini. Maka ini videonya akan langsung running. Sore Guru Les. Kali ini tentang program linear yang akan dibahas lebih dalam tentang Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi intinya basis web, naikkan dulu ke Drive, boleh ke YouTube, boleh kalau dia cuma 2-3 menit, boleh Reels TikTok. Zaman sekarang, ayo ajak anak-anak kita untuk mengisi platform-platform sosmed dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau saya sering itu, siswa saya membuat konten-konten positif, terutama tentang bagaimana mudah untuk memahami suatu topik pembelajaran dengan Reels di TikTok ataupun di Instagram. Tuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kairina. Banyak banget loh Bu, manfaat-manfaat dan informasi-informasi baru mungkin ya kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Oke, siap kalau begitu. Mungkin Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kembali nih ke Ibu Bisa Diana. dicoba dulu, Bu. Bapak Ibu kalau misalnya lagi ada depan laptop, ayo boleh dicoba dulu gitu. Nanti akan ketemu nanti di situ apa ya permasalahannya di mana yang bisa kita diskusikan gitu. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya secara langsung ke Ibu Kairina. Mungkin sebelumnya sudah pernah nih mencoba gitu ya penggunaan form atau slide gitu ya. Tapi mungkin sembari menunggu, kita mau coba tanya jawab dulu nih Bu Kairina. Sebelumnya ada Boleh. yang bertanya nih pada form pendaftaran. Mungkin kita bacakan dulu ya pertanyaannya. Yang pertama, Ibu Dewi Andriawati dari Lampung. Infonya menanyakan nih, bagaimana menjadikan siswa tidak merasa jenuh dengan mata pelajaran yang sulit sebagai contoh matematika, Bu? Mungkin boleh Bu dijawab. Oke, baik. Kebetulan saya juga guru matematika dan guru IT. Jadi matematika itu, nah saya senang sekali Bapak Ibu di awal tahun pembelajaran dan di akhir tahun pembelajaran saya suka melakukan refleksi dan kita harus berani menerima pendapat orang lain tentang kita, sekalipun itu peserta didik kita. Itu hal yang sangat penting banget sebenarnya untuk perbaikan kita ke depan. Jadi kalau saya itu di awal tahun ajaran itu yang saya lakukan adalah khusus anak misalnya di kelas 10, tapi karena saya jarang masuk, nggak pernah masuk kelas 10 ya, selalunya 11-12 gitu ya. Nah, saya eh, melihat kenapa ya berhitung aja mereka nggak bisa, ketemu pecahan aja nggak bisa, ini masalah di mana gitu. Nah, dan ketika saya melihat hasil dari asesmen peserta didik, kalau untuk kita ya guru, sebaiknya ada asesmen yang kita buat itu jangan melulu pilihan berganda. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menemukan permasalahan. Karena proses itu bisa muncul dari asesmen yang kita berikan. Kita akan bisa mengidentifikasi uh, proses dan pengetahuan peserta didik. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya lihat, oh ternyata anak-anak ini umumnya mereka tahu loh cara ngerjain, mereka tahu rumusnya. Tapi masalahnya mereka punya kemampuan berhitung yang sangat rendah. Terutama ketika ketemu dengan bilangan negatif, ketemu dengan pecahan, ya walaupun mereka tahu rumus, mereka nggak tahu gimana cara berhitung yang benar sesuai dengan aturan matematika, ya tetap saja jawabannya salah gitu. Jadi itu PR bagi guru gitu. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah satu ini? Kenapa? Materi maju terus, masalahnya tetap sama gitu. Basic pengetahuan mereka dalam teknik berhitung itu rendah. Jadi bukan masalah lah, masalah pembelajarannya boleh Bapak Ibu coba. Misalnya guru-guru kimia, fisika, nah itu boleh dicoba. Anak-anak itu sebenarnya tahu rumusnya nih. Oh, ada soal kayak begini, saya pakai rumus ini nih, gitu ya. Bahkan tahu cara menyelesaikan masalahnya. Tapi itu tadi ternyata memiliki kemampuan berhitung yang rendah, hasilnya jadi tidak menarik. Nah, terkait matematika itu tadi pertama satu, akhirnya saya tahu masalah seperti itu. Maka saya buatlah model tutor sebaya. Atau ketika saya masuk, kita tunjukkan bahwa guru matematika itu tidak serem. Itu yang paling pertama sekali. Saya senyum, bahkan saya rada gaul gitu ya dengan peserta didik gitu kan. Kita harus tahu juga bahasa-bahasa anak-anak milenial sekarang, bukan berarti kita akan memperbolehkan itu, tidak. Artinya ketika mereka menggunakan bahasa-bahasa gitu kita paham maksudnya apa, Bapak Ibu. Nah, setelah itu
ketika mereka merasa, wah, ibu ini terbuka, enak diajak ngobrol, misalnya begitu, maka kita akan mudah menggali keterbutuhan siswa dan bagaimana menarik siswa untuk fokus ketika kita mengajar. Itu penting banget. Nah, jadi kalau di matematika itu ketika misalnya, aduh Bu, bosan kali matematika itu cuma ngafal rumus, kemudian soal, nengok angka aja gitu. Nah, akhirnya saya rubah. Ketika saya banyak praktek Bapak Ibu. Contoh, ketika materi vektor itu pasti menjemukan sekali. Nah, saya ajak anak-anak bawa eh, kertas origami, terus membawa baskom gede banget, diisi air, kita buat kapal-kapalan. Nah, di situ saya menunjukkan ini loh vektor. Nah, dengan seperti itu. Terus ketika pesawat diterbangkan gitu ya, yang buat dari origami itu buat pesawat sama buat kapal. Nah, saya ngasih tahu sama mereka ini vektor gitu. Terus seperti membuat denah gitu ya, membuat denah, nanti jalan pakai pensil gitu. Nah, itu situ ada konsep-konsep vektor yang akhirnya oh vektor itu begini. Jadi tidak menarik bagi siswa, tidak monoton dan belajar itu kadang-kadang saya ajak siswa belajar di luar, tapi dengan catatan ya kita dampingin terus. Jadi suasananya berubah. Kadang-kadang saya ajak di pendopo sekolah, duduk melingkar, terus saya buat konsep sebaya dan sambil merhatiin, saya tanyain, yang di sini di kelompok kalian nih siapa yang belum paham? Si ini Bu, ayo coba ajari temannya gitu kan. Nah, begitulah. Jadi sehingga ada harus kita buat modifikasi-modifikasi dan suasana-suasana pengajaran yang menyenangkan, apalagi untuk pelajaran-pelajaran yang membosankan bagi siswa. Itu pengalaman saya pribadi Oke, seperti terima itu. kasih banyak Ibu Kairina. Inovasi-inovasi cara pembelajarannya berarti ya Bu ya. Bagaimana Iya, cara benar. menghitungnya Dan tidak membosankan. betul, belajar sambil bermain mungkin ya Bu ya jatuhnya. Ya, cuma kalau anak kayak SMA itu kan nggak mungkin kita buat main-main Iya, kayak anak SD ya, Bu, ya, beda. Dan materi pelajarannya juga abstrak. Nah, ini memang diperlukan agak ekstra, ekstra gurunya mencari referensi nih, gitu kan. Dan juga berpikir kreatif. Ini topik-topik yang abstrak ini kayak limit tuh kan abstrak ya. Itu buatnya jadi real gimana, gitu. Nah, sehingga pembelajaran itu bagi siswa menyenangkan, tidak hanya teoritik gitu kan, kayak integral gitu. Ya udah, saya kemarin integral itu anak-anak saya buat kayak kita kayak belajar main jadi arsitektur gitu loh. Seru jadinya. Nah, akhirnya oh gini ngitung luasnya gitu. Jadi begitu gitu. Jadi benar-benar ya kalau untuk SMA memang agak susahnya sih itu SMA dan SMK karena abstrak matematikanya. Jadi kita harus eh, banyak membaca, banyak memahami dan coba membayangkan apa ya kira-kira implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dibuat di kelas supaya tidak membosankan gitu ya. oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Kairina. Oke, di sini ada chat nih Bu di kolom Zoom dari Ibu Nelly. Ibu Kairina, bisakah di-share contoh asesmen diagnostik non-kognitif? Oke, non kognitif baik ya. Iya. Sebentar ya, saya coba cari file saya. Bu boleh yang lain dulu ini sambil saya mencoba cari filenya saya. Sebentar Boleh. Kita ya. langsung tetap. Oh, di sini ada Dokter Diana yang ingin bertanya nih, Bu. Karena raise hand, mungkin boleh dibantu Ibu Diana untuk mungkin open videonya biar kita bisa spotlight. Terima Silakan. kasih. Ya, ya, Ibu minta maaf mau bertanya lagi. Kan ini kami biasa sudah pakai Google Form, tapi selama di kelas itu anak-anak sekarang kan lebih apa ya, lebih penguasaan teknologinya lebih tinggi. Nah, biasa kalau lewat HP dia bisa berbagi apa ya, dia buka dua aplikasi gitu, Bu. Jadi kalau misalnya kita kasih soal esai, mereka keluar dulu, enggak keluar dari Google Form-nya, tapi dia apa ya? Dia buka lagi kembali di layar yang berbeda di Google, pencarian Google, kemudian dia mencari di sana, kemudian dia copy dan memasukkan jawabannya di pertanyaan esai yang dilakukan asesmen. Nah, kira-kira ada tips dan triknya enggak, Bu? Kalau di Google Form ada enggak pengaturannya yang kita bisa mengetahui jika siswa tersebut sedang misalnya keluar dari Google Form ataukah ada
platform yang Ibu ketahui lebih bagus dari Gform yang mungkin untuk mencegah hal tersebut terjadi? Terima kasih, Bu. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana. Iya. Boleh Ibu. Ya, Ibu. Jadi kalau sekarang itu banyak banget ya, Bu, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Untuk pembelajaran atau asesmen itu siswa supaya tidak curang. Banyak banget sebenarnya. Salah satunya itu seperti pembelajaran yang apa namanya? Seperti konsep ketika US di sekolah ya. Dan di Google Form itu Bapak Ibu juga ada sebenarnya ada kalau kita pakai akun belajar itu ada add-on. Add-on itu sangat banyak. Ada add-onnya timer. Nah, ini ada timer, Quill Go gitu ya. Timer Quill Go ada autoproctor. Oke, saya share screen dulu deh. Oke, sudah terlihat ya, Ibu? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Ini sih. Oh. Oke. Nah, jadi di sini ada namanya di Google itu syukurnya ada aplikasi yang bisa terintegrasi dengan toolsnya Google. Itu kita sebut dengan add-on. Jadi seperti pihak ketiga yang terintegrasi dengan tools-tools Google. Ini contoh ya Bu, ini yang nanti yang udah pernah saya pakai. Yang pernah saya pakai ini kayak Doc ya, itu dari Google Dokumen itu bisa langsung dipindahkan kemari. Terus yang Ibu katakan tadi bisa pakai autoproctor. Jadi autoproctor ini itu akan mengunci nanti siswa sehingga ketika ya seperti proktor di sekolah kan kalau siswa udah ujian ANBK atau lagi ujian AN ya, asesmen nasional, itu kan dia nggak bisa buka yang macam-macam Bu gitu. Ya kalau dia keluar ya udah waktunya habis. Nah, gitulah kira-kira. Jadi ini ada namanya autoproctor. Mungkin ada nanti sesinya kali ya Bu ya. Kita mau apa namanya? Pelajari khusus IT kali ya. Kita bedah gitu terkait pembelajaran digital yang memanfaatkan teknologi seperti ini. Jadi di sini ada autoproctor atau bisa dengan menggunakan skema waktu, timer. Jadi ada form limiter. Jadi misalnya dikasih waktu berapa lama nih untuk siswa ngerjakan satu soal ini. Semua soal ini satu paketan. Misalnya hanya 30 menit. Otomatis ketika dia bolak-balik nyari referensi itu ya, itu kan akan memakan waktu, Bu. Tetap memakan waktu. Dia baca satu-satu gitu ya. Tetap akan memakan waktu. Nah, jadi otomatis bisa pakai form limit, bisa pakai autoproctor juga bisa. Jadi jangan lupa diklik di sini namanya klik add-on. Ya. Oke. Oke, semoga menjawab ya, Ibu Diana. Oke, untuk mungkin pertanyaan tadi Ibu Nelly ya Bu ya terkait contoh asesmen diagnostik. Iya, ada asesmen diagnostik sebentar ya. Iya, siap. Oke, mungkin sembari menunggu kita Saya masih cari file pertanyaan saya. selanjutnya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kita bacakan pertanyaan yang sebelumnya ya di form pendaftaran. Ini ada dari Ibu Salviana Carolina dari NTT. Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui minat anak usia dini guna penyiapan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sebentar Bu. Maaf. Ya. Minat mengetahui minat anak guna penyiapan pembelajaran diferensiasi. Ini untuk orang tua atau untuk guru ya? Guru ya pasti ya. Bisa saya akan ngasih tahu dua-duanya untuk guru dan orang tua. Jadi balik lagi, kalau di orang tua, Bapak Ibu, coba perhatikan anak kita itu fokusnya kemana. Dari kecil paling enak melihatnya sebenarnya. Ada yang senang menggambar, itu mungkin banyak yang anak yang senang menggambar ya. Tapi nanti biasanya di usia 10 tahun ke atas, itu akan terpetakan itu
dia lebih kecenderungannya kemana. Jadi contoh anak saya nomor 1 itu tipenya kinestetik. Jadi yang nomor 1 itu kinestetik. Nomor 1 itu tipenya saintik. Jadi senangnya itu matematika, fisika. Nah, nomor 2 itu tipenya artistik, linguistik. Jadi dari mulai kecil, mereka dari SD kelas 2 memang sudah terbiasa mengikuti ajang perlombaan, prestasi. Kalau nomor 2 terkait linguistik sama artistik, jadi seperti pidato, berpuisi gitu ya, menari. Nah, kalau nomor 1 tuh olimpiade biasanya, olimpiade matematika. Nomor 3 itu kinestetik. Jadi kita yang melihat anak kita dari awal tuh kalau selaku orang tua. Nah, bagaimana dengan guru? Nah, guru ini Bapak Ibu kita kan ada guru BK ya, yang mana benar-benar memahami bagaimana karakteristik peserta didik kita. Nah, itu kenapa saat ini sebenarnya sangat diberdayakan sekali kemampuan guru BK untuk bisa membuat instrumen-instrumen yang bisa memetakan minat dan bakat peserta didik. Nah, jadi ketika ada ajang gitu ya, ada ajang terkait bakat dan minat peserta didik, sekolah itu sudah punya gitu, sudah punya datanya sehingga tidak sulit untuk mengajak peserta didik meningkatkan prestasi dan karyanya. Jadi tetap harus ada instrumen yang dibuat, Ibu. Jadi tetap harus ada instrumen yang dibuat. Nah, itu nanti memberdayakan guru BK kalau misalnya masih belum mampu, boleh menggunakan pihak ketiga. Kadang ada sekolah yang bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dengan konsultan psikologi, ya, membuat instrumennya. Nanti setelah itu BK yang akan nanti melanjutkan bagaimana untuk memberikan informasi ini kepada wali kelas dan juga kepada orang tua siswa. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Khairina. Semoga Ibu Safyan yang menonton untuk webinar pada hari ini dapat terjawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Intan Nurita dari Jawa Timur. Bu, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi jika di kelas terdapat anak inklusi? Boleh dibantu Ibu? Iya, ini menarik banget ya, Bu. Jadi Bapak Ibu, inklusi ini tidak hanya by fisik ya, ada inklusi yang non fisik. Kadang-kadang kita ada ngelihat ya, siswa kita itu gak mau diam di kelas gitu kan, senangnya di luar. Kalau di kelas itu bawaannya resah, gangguin teman, tapi ketika kita kasih tugas di luar itu dia mau kerjakan. Nah, itu termasuk tipe-tipe anak special needs, anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya. Jadi banyak tipe-tipe dari anak berkebutuhan khusus yang tidak yang non fisik. Nah, jadi ini juga sebenarnya kita para guru juga harusnya mendapatkan informasi ya, dan kita mencari tahu dan belajar juga terkait tentang anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus itu yang non fisik yang bagaimana saja sih. Kalau yang fisik kan gampang ya. Nah, inklusi itu Bapak Ibu kalau di sekolah, kalau inklusinya itu fisik, maka tentu kita butuh guru pendamping dan butuh alat ya. Contoh misalnya tunarungu gitu ya. Pasti kita butuh alat. Nah, kalau dia fisik butuh guru pendamping. Tapi kalau misalnya non fisik, siswa-siswa non fisik, misalnya autis, mungkin keterlambatan kerja otak, misalnya begitu. Nah, itu kasusnya bukan fisik, sehingga itu dibutuhkan mungkin guru pendamping. Andaikan di sekolah itu belum ada guru yang paham bagaimana untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau untuk level, bagaimana pembelajaran diferensiasi, kalau terdapat anak inklusi, ya Bapak Ibu ngelihat dulu gitu. Bapak Ibu harus bisa harus bisa memastikan ini siswa kita berkebutuhan khususnya ini tipe yang seperti apa. Ya, setelah dapat tipenya, baru Bapak Ibu mempelajari karakter dari peserta didik dengan misalnya autis terkait gerak ya.
Nah, ini karakter biasanya tipenya begini. Cara menyelesaikan kemampuan kerja otaknya begini itu kan ada Bu, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita baca referensi eh, dari psikologi, kita cari di internet juga banyak gitu ya referensi-referensinya. Kita akan dapat itu nanti informasi bahwa bagaimana kerja otak anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bisa menjadikan itu sebuah referensi literatur, tapi ada referensi yang subjektif, yaitu kepada peserta didik. Silakan Bapak Ibu berikan tes. Tesnya ini sesuai dengan materi yang Bapak Ibu berikan. Tentunya nggak mungkin yang tinggi gitu ya. Yang rendah, yang sedang, terus sampai yang sangat rendah sekali. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat apakah siswa ini bisa mengerjakan dengan baik sampai level yang mana? Gitu. Sampai level yang mana? Berarti sampai level yang, oh dia ternyata cuma bisa hanya sampai level C1. Ya kalau hanya sampai level C1, maka ketika Bapak Ibu memberikan soal, ya harus ada soal yang terakomodir untuk level C1. Misalnya hanya 2 soal saja. Nah, Bapak Ibu akan membuat catatan khusus bahwa anak yang berkebutuhan khusus tadi, kalau dia bisa menjawab 2 soal level C1 ini di ujian sekolah, dia akan lulus. Selanjutnya bagaimana? Bapak Ibu silahkan membuat asesmen sesuai dengan kemampuannya yang berbeda dari ujian sekolah tadi. Itulah namanya bagaimana kita memperlakukan siswa dengan kodratnya siswa kita sendiri. Nah, ini juga belajar dari pengalaman dan cerita bersama teman-teman saya yang juga dari sekolah-sekolah inklusi. Itu, Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Kairina. Ibu di sini juga ada yang langsung bertanya nih di kolom chat dengan Ibu Dewi Andirawati. Bagaimana penerapan metode pembelajaran di daerah terpencil yang bahkan tingkat SMP saja masih banyak yang belum bisa membaca, Bu? Oke, Ibu baik. dibantu, Ibu. Ya, ini diferensiasi juga sih sebenarnya. Diferensiasi dengan budaya, culture budaya. Nah, ini saya cerita pengalaman, Ibu. Saya kemarin alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk berbagi dan melihat bagaimana pembelajaran dan pendidikan yang ada di Talaut ya waktu itu. Yang jelas dari mana-mana jauh aksesnya. Tapi yang saya dapati bahwa semangat belajar siswanya baik, daerahnya bersih, guru-gurunya juga memiliki semangat belajarnya, kemauan untuk belajarnya juga ada gitu ya. Nah, ini di sana Bapak Ibu tergantung kondisi ya, apalagi daerah terpencil nih, 3T. Itu biasanya permasalahannya adalah mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah sehingga otomatis untuk membaca menggunakan bahasa Indonesia itu sulit bagi mereka. Nah, gurunya juga mengajar sehari-hari menggunakan bahasa daerah sehingga ya jadinya sulit untuk membaca. Itu satu permasalahan yang saya temukan langsung. Jadi pastikan dulu permasalahannya apa. Jadi kita menyelesaikan masalah, kita harus bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi permasalahannya itu apa gitu ya, sumber masalahnya apa. Nah, kalau misalnya kondisinya, wah di sini memang gurunya juga dari mulai SD, SMP bahkan SMA sehari-harinya juga menggunakan bahasa daerah ketika mengajar. Ya tentu siswanya tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk membaca juga pasti sulit gitu. Mungkin bahkan ada daerah-daerah yang menggunakan tulisan daerah sendiri, masih ada loh Bapak Ibu yang seperti itu. Nah, ketika dia mau belajar membaca bahasa Indonesia, pelafalannya itu kan tidak sama dengan bahasa daerah dia, dan itu akan kesulitan sekali bagi peserta didik Bapak Ibu. Itu satu. Maka yang dilakukan adalah harus membiasakan berbahasa Indonesia di kelas dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Kalau menggunakan bahasa daerah silahkan di luar dari jam sekolah. Tapi ketika di dalam kelas itu dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dan buatlah mungkin program-program literasi, tapi literasinya bukan siswanya membaca sendiri gitu. Nah, dari mulai SD itu literasinya boleh nih siswa dikasih buku gitu kan. Setelah itu panggil beberapa orang siswa ke depan. Ayo coba baca gitu ya, baca di depan. Bapak Ibu bisa ngelihat di situ bagaimana intonasi cara membaca udah benar atau belum.
Nah, jadi itu salah satu trik ya yang saya juga jumpai di daerah terpencil. Itu. Baik, Ya, terima seperti kasih itu, banyak Bu. Ibu Kairina. Ternyata banyak faktor ya Bu ya, dan banyak juga nih tips dan trik yang mungkin Bapak Ibu guru juga bisa dapatkan dari pengalaman dari Ibu Kairina berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Hmm. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir nih Ibu yang berdasarkan di layar dari Ibu Sarina Sution dari Jawa Barat. Apakah soal yang diberikan sama semua untuk level yang berbeda, tetapi bobot jawabannya yang bisa dibedakan sesuai level siswa, Bu? Oke, nah ini. Jadi ini Bapak Ibu ya, diferensiasi di asesmen. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah soal semuanya pasti sama. Nah, itu kalau kita belajar dalam di asesmen itu kan ada ya, yang tadi saya katakan ada 721, 532 gitu ya porsinya. Jadi silakan sesuaikan dengan kemampuan kompetensi peserta didik Bapak Ibu. Bobot jawabannya dibedakan. Iya, jadi bobot jawaban, oh saya paham. Jadi gini, kalau ibu membuat bobot jawabannya yang beda-beda berdasarkan level siswa, ibu yang akan kesulitan. Indikatornya apa? Misalnya si A ya, siswa A. Indikator untuk dia kalau jawab soal nomor 1 bobotnya sekian. Saya rasa variasinya sangat banyak banget dan ibu pasti pusing menurut saya. Jadi kalau dari saya pribadi, Bu, sebenarnya lebih amannya begini. eh Kita udah buat soal. Ketika kita membuat soal, bobot soal itu kan berdasarkan tingkat kesukaran ya. Jadi kalau dia rendah, maka bobotnya rendah. Kalau dia tingkat kesukarannya tinggi, maka bobotnya juga tinggi. Makanya saya katakan tadi, kita berasumsi bahwa level anak di kelas itu rendah. Maka KKM-nya berapa? Misalnya KKM 70, pencapaian hasil belajar itu adalah nilai 70 minimal. Maka Bapak Ibu bisa memprediksikan, andaikan siswa bisa menjawab 6 soal ini dengan benar untuk kategori yang rendah, dia pasti lulus. Karena apa? Karena ini secara general segini memang kemampuan siswa saya untuk di sekolah ini rata-rata seperti itu. Nah, jadi lebih bagus seperti itu, Bu. Lanjut nanti siapkan beberapa soal untuk tipe sedang dan tipe tinggi. Tipe sedang dan tipe tinggi inilah yang akan mengakomodir kemampuan siswa-siswa yang tipenya menengah dan juga tipenya tinggi gitu. Itu lebih aman dan Ibu juga eh, punya standar yang jelas ketika melakukan pengukuran hasil belajar kepada peserta didik. Daripada membuat bobot sesuai dengan level siswanya. Oke, terima kasih banyak Ibu Kairina atas segala jawabannya, sharing ilmunya, dan nggak hanya sharing ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, tapi diberitahu juga nih Bapak Ibu cara implementasi seperti apa berdasarkan pengalaman langsung dari Ibu Kairina. Saya yakin banyak sekali informasi-informasi dan ilmu-ilmu baru yang kita dapat ya Bapak dan Ibu Guru pada hari ini. Nah, baik, tapi Bapak dan Ibu Guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan, tapi sehubungan dengan waktu sharing oleh Ibu Kairina sudah berakhir, jadi sesi tanya jawab dan materi pada hari ini kami akhiri. Terima kasih banyak Ibu Kairina untuk sharingnya, waktunya, diskusinya. Namun sebelum Ibu meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan closing statement atau mungkin kesimpulan Bu dari Ya, materi baik. hari. Baik Bapak Ibu, karena hari ini saya membahas tentang diferensiasi, saya mau mengatakan bahwa saya bangga menjadi seorang guru. Kita harus selalu sematkan itu dalam diri kita. We have to proud to be a teacher. Karena kita adalah seorang desainer hebat, kita mendesain sesuatu yang hidup. Kalau kita desain benda mati itu gampang banget ya gitu kan, mau kita gimana itu bisa, tapi kita mendesain makhluk hidup yang mana itu memiliki harapan pada diri kita untuk kita mampu memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi lelahnya kita jangan diminta pamrihnya sama manusia Bapak Ibu, mintalah sama Tuhan, karena Tuhan nanti akan membalas kepada keturunan kita, dan saya percaya itu. Jadi anak-anak semua itu adalah unik, tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Hanya saja mungkin kita perlu mengenal peserta didik kita dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi saya sangat bangga menjadi seorang guru dan saya pengen sisa hidup kita tentunya membawa manfaat
kepada kita semua dan menjadi doa-doa terbaik untuk kita nanti. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di sesi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Kerina. Semangat terus untuk Bapak Ibu guru, untuk semangat belajar dan mengajar juga. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan sehat selalu ya Ibu. Sampai bertemu di acara baik lainnya. Ya, terima Oke, kasih Vera. Alif Bapak Ibu, ya kebetulan saya juga silakan. jadi fasilitator sebenarnya sore ini. Oh, oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Baik, Bapak Ibu guru dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk cara mendapatkan e-sertifikat dapat dilakukan melalui link yang telah tertera dan kami juga sudah share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu boleh klik langsung linknya atau mungkin scan QR code dari layar yang tertera. Maksimal pengisian pendaftaran kami tunggu sampai besok Senin tanggal 3 Juni pukul 8 dan pengiriman e-sertifikat akan berproses kurang lebih 10 hari kerja. Oke, Bapak Ibu guru, terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Silakan follow juga akun Instagram kami ya Bapak dan Ibu guru semuanya di @gramedia.edu dan juga di @siplamedia serta Instagram IG Ikatan Guru _ Indonesia. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Educasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo dan informasi lainnya. Akhir kata, saya Veronica selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat selalu. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian.